Lautan kecewa banjiri Nusantara. Permainan buruk timnas Indonesia U23 menjadi cambuk dan Gerald Vandenberg ambil keputusan berani dengan panggil Marcelino Ferdinand dan ditumpaskan dua laga berikutnya jadi tuntutanku. Usai lini depan timnas U23 bapuk parah. Apakah Marcelino jadi senjata pemungkas kebangkitan Garuda Muda? Jangan sekedar membaca judul, ketahui faktanya di berita lengkapnya. Dia membisu seolah pandit bayaran. Hasil seri serasa kekalahan memalukan. Ini tidak ada pengamat sepak bola yang mengkritik Gerald Vandenberg. Beda jika pelatihnya Sintayong, pasti langsung diserang. Standar ganda pandit abal-abal yang bikin panas telinga fans Garuda. Temukan jawabannya sekarang juga. Transfer Garuda menghantam jagat Eropa. Calvin Verdong resmi ke Lille dan ternyata ada sentuhan ajaib Kluivert di balik perpindahan bersejarah ini. Bagaimana mungkin nama Kluivert jadi aktor rahasia di balik badai transfer ini? Temukan jawabannya di sini. Mentari emas di langit Garuda. Patrick Kluivert lebih dari sekedar pelatih untuk Indonesia. Patrick Kluivert akan bantu individu pemain timnas Indonesia untuk direkomendasikan ke klub-klub top Eropa. Apakah ini gerbang emas bagi talenta muda Indonesia menuju panggung dunia? Saksikan cerita luar biasanya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Laga pembuka grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 antara timnas U23 Indonesia dan Laos di Stadion Gelora Delta Sidoarjo berakhir dengan skor mengejutkan 0-0. Meski Garuda Muda tampil dominan secara statistik, menguasai bola hingga 80%, mencatatkan 35 tembakan dan menekan sejak menit awal, nyatanya semua itu tak cukup untuk menembus pertahanan disiplin Laos. Kritik deras pun mengalir. Lini depan timnas dinilai tumpul, kurang kreatif, dan terlalu bergantung pada serangan sayap. Nama Jens Raven menjadi sorotan panas netizen. Ia dianggap kurang mobilitas dan gagal memanfaatkan peluang. Bahkan di media sosial, aktivitas sang pemain yang sempat terlihat like beberapa unggahan saat duduk di bangku cadangan turut memperkeruh suasana. Wajar jika publik mempertanyakan motivasi dan keseriusan tim dalam turnamen sepenting ini. Di tengah gelombang kritik dan keresahan, pelatih Gerald Vandenberg tampak tak tinggal diam, menyebut hasil imbang ini sebagai sangat mengecewakan dan menyatakan akan ada evaluasi menyeluruh. Beberapa pengamat dan kalangan internal mulai berspekulasi bahwa sang pelatih mungkin akan mengambil langkah taktis berani. Salah satu langkah yang santer dibicarakan adalah kemungkinan pemanggilan Marcelino Ferdinand, gelandang kreatif andalan tim senior yang kini bermain di Belgia. Meskipun Marcelino tidak masuk dalam skuad awal, statusnya yang masih berusia U23 secara teknis memungkinkan untuk dipanggil bila dibutuhkan dan diizinkan klub. Kehadiran Marcelino dipercaya bisa memberi dimensi baru dalam serangan Garuda Muda. Visi bermain yang tajam, kemampuan melewati lawan satu, serta tendangan jarak jauh yang mematikan, sesuatu yang absen saat menghadapi Laos. Tentu saja, keputusan seperti ini tidak sederhana, perlu negosiasi dengan klub dan penyesuaian strategi dalam waktu singkat. Namun dengan dua laga berat menanti, melawan Makau dan Korea Selatan, timnas Indonesia butuh solusi cepat dan efektif. Bukan tidak mungkin, laga kontra Laos ini akan menjadi cambuk kebangkitan. Skuad muda Indonesia masih punya kans besar untuk lolos, asalkan bisa bangkit dan menuntaskan dua laga tersisa dengan kemenangan. Dan bila Gerald Vandenberg benar-benar mengambil keputusan berani untuk memanggil Marcelino atau pemain kunci lainnya, maka harapan itu akan tetap menyala. Indonesia U23 ditahan imbang tanpa gol oleh Laos dalam laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2026. Hasil ini langsung menimbulkan kegelisahan publik. Netizen menyebut laga ini sebagai hasil seri yang terasa seperti kekalahan. Tak sedikit yang mempertanyakan kualitas permainan tim, terutama di lini depan yang tampil tumpul meski menguasai bola hampir 80% dan melepaskan puluhan tembakan. Namun ada satu hal yang menarik, nyaris tak terdengar kritik pedas terhadap pelatih kepala Gerald Vandenberg. Bandingkan dengan ketika Sintayong memimpin tim. Bahkan dalam kemenangan pun pelatih asal Korea Selatan itu kerap dihantam kritik keras dari berbagai arah. Taktik, susunan pemain, bahkan soal ekspresi wajah saat konferensi pers.
Spekulasi pun muncul, apakah publik dan media Indonesia lebih lembut terhadap pelatih asing dari Eropa, apalagi yang berprofil tenang seperti Van den Berg? Atau mungkinkah karena ini laga pertamanya, publik masih memberi waktu? Jika Shin Tae-yong yang mendampingi tim saat ditahan imbang Laos, bisa dibayangkan tajuk utama media keesokan harinya. Shin Tae-yong kekal kalahkan Laos, taktik Shin Tae-yong mandek lagi, atau mental timnas rapuh di era Shin Tae-yong? Tapi pada Van den Berg, justru banyak narasi yang mencoba memaklumi. Padahal performa Indonesia jelas belum sesuai ekspektasi, pola permainan terlalu datar, variasi serangan minim, dan penyelesaian akhir sangat buruk. Bahkan keputusan memasukkan Jens Raven sebagai target man dinilai banyak netizen sebagai langkah keliru. Namun dari kalangan pengamat profesional sangat sedikit untuk tidak menyebut nihil yang mengkritisi Van den Berg secara terbuka. Mungkinkah ini karena bulan madu pelatih baru? Atau karena ia berasal dari Eropa sehingga mendapatkan semacam perlindungan kultural dari media? Shin Tae-yong, meski kerap menuai hasil gemilang, tak pernah benar-benar lepas dari tekanan. Ia bahkan harus menanggung kritik karena sikap tegasnya terhadap pemain lokal, gaya bicara yang belak-belakan, dan keputusan rotasi yang kadang tak populer. Tapi satu hal yang tak bisa dipungkiri, di bawah Shin Tae-yong, tim bermain dengan identitas jelas, keras, cepat, dan taktis. Kini, di bawah Van den Berg, publik masih menunggu. Tapi jika hasil buruk kembali terulang, spekulasi ini bisa berubah menjadi tekanan nyata. Dan mungkin saat itu publik baru sadar bahwa ekspektasi tak boleh dibedakan hanya karena siapa yang berdiri di pinggir lapangan. Calvin Verdong resmi bergabung dengan klub Ligue 1 Prancis, Lille, pada bursa transfer musim panas 2025. Bek kiri naturalisasi timnas Indonesia ini diboyong dari Nijmegen dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 3 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Kepindahan ini menjadikan Verdong sebagai pemain Indonesia pertama yang berkarir di kompetisi kasta tertinggi Perancis. Namun, di balik keputusan besar ini, terselip peran penting sosok yang sangat familiar bagi publik sepak bola Indonesia, yaitu Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia yang juga pernah berseragam Lille pada musim 2007-2008 ini disebut memiliki andil dalam mempengaruhi pilihan Verdong. Dalam wawancaranya, Verdong mengunggap bahwa ia sempat berdiskusi dengan Kluivert sebelum menyetujui transfer ke Lille. Kluivert yang mengenal baik atmosfer klub tersebut memberi masukan positif terkait kultur tim, lingkungan kompetitif di Ligue 1, dan peluang pengembangan karir yang lebih luas. Menurut Verdong, masukan dari Kluivert sangat membantunya dalam mengambil keputusan. Saya berbicara dengan Patrick Kluivert dan dia mengatakan banyak hal baik tentang Lille. Dia pernah bermain di sini dan dia tahu apa yang saya butuhkan untuk berkembang, ujarnya kepada media. Kepindahan ini juga menjadi langkah besar bagi sepak bola Indonesia. Selain menunjukkan bahwa pemain naturalisasi bisa bersaing di level atas Eropa, transfer ini juga memperlihatkan bagaimana pengaruh seorang pelatih nasional bisa berdampak di luar lapangan. Kluivert tidak hanya berperan sebagai pelatih tetapi juga sebagai mentor yang mampu mengarahkan pemainnya dalam mengambil keputusan penting terkait masa depan profesional. Lille sendiri disebut telah memantau Verdong sejak akhir musim lalu, terutama karena performa impresifnya di Eredivisie. Dengan gaya bermain yang menyerang dari sisi kiri dan kemampuan bertahan yang solid, Verdong dinilai cocok untuk mengisi skema permainan tim asuhan Bruno Genesio. Ia pun langsung disambut hangat oleh manajemen dan fans Lille dengan harapan bisa memberikan kontribusi nyata di musim perdananya. Kehadiran Verdong di Ligue 1 menjadi babak baru tidak hanya bagi karier pribadinya, tetapi juga membuka jalan bagi pemain-pemain Indonesia lainnya untuk berani bermimpi menembus liga-liga top Eropa. Transfer Calvin Verdong ke LOSC Lille bukan hanya momen penting bagi karir sang pemain, tapi juga menjadi titik awal sebuah babak baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Di balik proses transfer itu, ada peran penting yang dijalankan oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, yang selama ini dikenal sebagai legenda sepak bola Belanda dengan pengalaman panjang di klub-klub top Eropa seperti Ajax, Barcelona, dan PSV. Kluivert bukan sekedar pelatih biasa. Dengan jaringan luas yang telah ia bangun selama karirnya, dari lapangan hijau hingga ruang-ruang eksekutif klub elit, ia punya pengaruh yang sangat besar dalam membantu pemain muda menggapai mimpi mereka bermain di liga-liga top dunia. Namun yang paling menarik adalah spekulasi yang muncul dari peran Kluivert ini. Apakah Calvin Verdong akan menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang mendapat sentuhan ajaib dari Kluivert? Ataukah ini baru permulaan? Dengan latar belakangnya yang kaya akan koneksi dan pengalamannya yang luas di dunia sepak bola Eropa, Kluivert memiliki potensi untuk menjadi figur kunci dalam menyalurkan talenta-talenta muda Indonesia ke klub-klub elit di Eropa. Tidak hanya di Lille tetapi juga di klub-klub besar yang pernah ia singgahi atau yang kini berada dalam jaringan profesionalnya.
Reputasi dan kredibilitas Kluivert di mata klub-klub Eropa adalah modal utama yang tidak bisa dimiliki oleh pelatih lain dengan mudah. Ketika Kluivert berbicara dan memberikan rekomendasi, suara dan opininya dianggap serius. Ini adalah nilai tambah luar biasa bagi para pemain Indonesia yang selama ini mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan eksposur langsung ke pasar sepak bola Eropa yang sangat kompetitif. Transfer Ferdan ke Lille juga menjadi simbol pergeseran paradigma dalam pengembangan pemain Indonesia. Selama ini, publik dan pengamat sepak bola kerap hanya menaruh harapan pada performa dalam turnamen-turnamen internasional sebagai tolok ukur kemampuan pemain. Kini, dengan kehadiran figur seperti Kluivert, Indonesia mulai memiliki akses ke jembatan emas yang menghubungkan talenta-talenta muda dengan dunia sepak bola profesional yang sesungguhnya. Ini bukan hanya soal keberuntungan, tapi tentang strategi jangka panjang dalam pembinaan dan pengembangan pemain. Tentu, semua kembali pada kualitas pemain itu sendiri. Talenta dan kerja keras tetap menjadi kunci utama. Namun dalam sepak bola modern yang sudah sangat terstruktur dan profesional, koneksi dan jaringan seringkali menentukan siapa yang mendapat kesempatan pertama kali. Disinilah peran Kluivert menjadi sangat strategis. Dengan dia yang duduk di kursi pelatih timnas Indonesia, kini negeri ini tidak hanya memiliki sosok yang membentuk taktik di lapangan, tetapi juga seorang penghubung yang mampu membuka pintu-pintu besar di dunia sepak bola internasional. Jika berhasil memanfaatkan peran ini secara maksimal, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat lebih banyak wajah-wajah Indonesia menghiasi panggung Liga Top Eropa, membawa nama Indonesia semakin dikenal dan dihormati di kancah global. Patrick Kluivert bukan sekedar pelatih, melainkan pintu masuk bagi mimpi besar sepak bola Indonesia.